Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan bab 2 yaitu logaritma ya. Nah, pada bab ini Ibu tampilkan peta konsepnya ya. Tuh kalian akan mempelajari yang pertama tentang pengertian dasar logaritma. Kemudian yang kedua, sifat-sifat logaritma. Yang ketiga, persamaan logaritma. Kemudian ada pertidaksamaan logaritma juga. Ada grafik fungsi logaritma dan semuanya ini nanti akan kita aplikasikan pada fungsi logaritma ini aplikasinya ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian dasar logaritma. Oke. Jadi pada materi yang pertama ini nanti Ananda diharapkan bisa memahami ya gimana sih bentuk logaritma itu, kemudian Ananda juga bisa mengubah dari bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma dan tentunya Ananda bisa menentukan nilai dari suatu bentuk logaritma. Oke, kita mulai dulu ya dari pengertiannya. Di situ sudah Ibu tuliskan. Logaritma merupakan kebalikan ya atau inverse dari fungsi eksponensial. Nah, walaupun sudah berbeda bab ya antara eksponen dan logaritma, tapi eksponen masih kita pakai ini di bab ini ya. Jadi jangan sampai dilupakan eksponennya ya, Nanda. Nah, misalnya di sini Ibu tuliskan ya. Di situ ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bentuk eksponen seperti itu bisa kita ubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jadi bentuk logaritma secara umum itu adalah A log B. Itu ya. Untuk A-nya ini nanti disebut dengan bilangan pokok. Nah, kalau eksponen kemarin kan misal ini ya, 2-nya itu bilangan pokoknya. Tapi kalau di logaritma, ini A-nya yang sebelah sini itu adalah bilangan pokoknya. Kemudian ada syarat juga. Kalau nilai A itu harus positif atau lebih dari 0. Ya. Kemudian juga tidak sama dengan 1. Itu salah satu syarat ya bentuk logaritma. Kemudian, misal ada logaritma ya, bentuk logaritma itu dengan bilangan pokok 10. Misalkan ini dituliskan 10 log 100 gitu ya, sama dengan 2. Nah, di sini biasa dituliskan dengan log 100 sama dengan 2. Jadi untuk bilangan pokok 10 ini biasanya tidak dituliskan. Jadi ketika Ananda di sini ya menemukan kok di sini nggak ada lognya, log berapa ini ya. Nah, itu berarti dia bilangan pokoknya adalah 10. Oke, itu ya Ananda. Kemudian ini jadi bentuk logaritma tadi kan A log B ya, sama dengan C misal ini. Nah, di sini 3 log 9 sama dengan 2. Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi ini erat kaitannya dengan materi eksponen kemarin ya Ananda ya. 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9 ini. Nah, begitu juga untuk yang kedua ini misalnya. 2 log 0,25 sama dengan min 2. Nah, min 2-nya ini adalah untuk pangkatnya ya. Karena bilangan pokok ya dipangkatkan dengan ini 2 pangkat min 2 itu kan sama aja 1/4 ya Ananda ya. Nah, 1/4 atau kalau diubah dalam bentuk bilangan desimal menjadi 0,25. Bisa dipahami ya Ananda ya. Ya mirip-mirip dengan eksponen ya, karena logaritma itu adalah inverse-nya eksponen. Kemudian lagi di sini, nah di sini tidak ada bilangan pokoknya ya. Otomatis nanti bilangan pokoknya dia adalah 10
Nih, sama aja 10 log 1000. Nah, karena 10 pangkat 3 itu kan hasilnya 1000. Begitu juga untuk yang ini nggak ada tulisan bilangan pokoknya berapa, itu otomatis 10 ya. Nah, berarti ini karena 10 pangkat min 2 itu kan sama aja 1/100 ya. Nah, hasilnya adalah 0,01 gitu ya. Nah, kemudian ini jadi yang penting Ananda mau dibolak-balik ya, dari bentuk log ke eksponen atau eksponen ke log itu harus bisa itu. Nah, kalau tadi kan dari logaritma ke eksponen ya, sekarang kebalikannya, dari bentuk eksponen diminta untuk menyatakan dalam bentuk logaritma. Misalkan ini Ibu punya ya yang nomor 1, 5 pangkat A sama dengan B. Nah, itu kalau diminta untuk dirubah ke dalam bentuk log, bagaimana Ananda? Tadi ini adalah hasilnya ini ya, yang A-nya. Jadi 5 log B sama dengan A. Gitu ya. Kemudian yang kedua, misal ada lagi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, di situ berarti bentuk lognya menjadi 3 ya. 3 log 81 sama dengan 4. Ya, itu ada lagi nih, dicontohkan lagi ya. P sama dengan 2 pangkat Q. Nah, ini bentuk logaritmanya berarti bagaimana? Sama ya Nanda ya, 2 ini berarti bilangan pokoknya. 2 log P sama dengan Q. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut di sini. Nah, sekarang diminta untuk menentukan nilainya ya, menentukan nilai dari suatu bentuk logaritma. Nah, ini penyelesaiannya juga pakai eksponen Ananda. Misal ini dikasih nomor ya. Kita selesaikan dari yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 di sini adalah 3 log 81. Nah, misal Ibu misalkan sebagai N gitu ya. 3 log 81 sama dengan N. Nah, tadi penyelesaiannya kita pakaiin eksponen tadi. Nih, 3 berarti dipangkatkan N ya. 3 pangkat N sama dengan 81. Nah, ini persamaan eksponen ini yang dipakai ya. Nah, 3 pangkat N, 81-nya ini kita ubah dulu menjadi 3 pangkat berapa? 81. 3 pangkat berapa ya? Oh, 3 pangkat 4. Oke, berarti N sama dengan 4. Maka nilai dari 3 log 81 adalah 4. Oke, lanjut yang soal nomor 2 ya, Ananda. Ini dituliskan 4 log 2. Ini kita misalkan lagi sebagai N. Nah, walaupun di sini bilangan pokoknya lebih besar ya. Kalau tadi kan 3 log 81. Jadi kita mikirnya 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 81. Nah, di sini 4 pangkat berapa? Kok hasilnya 2 gitu ya. Enggak apa-apa, kita ikuti aja alurnya ya. Seperti tadi sama. 4 berarti dipangkatkan N, kemudian disama dengankan dengan 2. Nah, karena ini ada eksponen ya, jadi harus kita samakan bilangan pokoknya, persamaan eksponen. Ingat ya, harus sama bilangan pokoknya, baru bisa kita ambil pangkatnya. Nah, 4-nya ini berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dikalikan N ini ya. Dan 2 pangkat 1. Nah, sampai sini sudah sama ya. Sama-sama 2, berarti tinggal kita ambil pangkatnya. 2N sama dengan 1. Berarti N sama dengan 1/2. Berarti kita peroleh untuk 4 log 2 sama dengan setengah. Gitu ya, Nanda ya. Ya, nomor 3. Ini tadi 9 log
3 akar 3. Kita misalkan juga sebagai N ya untuk pangkatnya. Nah, caranya gimana tadi? 9-nya dipangkatkan N ya, kemudian disamadengankan 3 akar 3. Nah, kalau sampai sini itu kan masih berbeda bilangan pokoknya ya, persamaan eksponen. Harus kita samakan dulu bilangan pokoknya. Mana nih yang harus kita ubah? Salah satu atau keduanya ya. Oke, kita lihat ya di sini 9N. Kemudian yang ruas kanan 3 akar 3. Berarti dua-duanya ini harus kita ubah ya. 9-nya menjadi 3 pangkat 2 N ya, karena ini ada pangkatnya N. Sama dengan, kalau yang depan ini berarti kan 3 pangkat 1 dikali yang belakang. Bentuk akar itu berarti pangkat berapa Ananda? Ini kan sama aja 3 pangkat 1 di akar pangkatkan 2 ini ya. Kalau tidak ada tulisannya kan akar 2. Nah, berarti menjadi 3 pangkat setengah. Masih ingat kalau perkalian itu pangkatnya diapakan? Untuk perkalian berarti harus dijumlahkan ini ya, bentuknya perkalian berarti dijumlahkan. 1 ditambah setengah. 1 setengah ya, atau kalau kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2. Gitu. Nah, sampai sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita ambil pangkatnya. 2N sama dengan 3/2. Berarti N 3/2 dibagi 2. Nah, kalau pembagian seperti ini kan sama aja per 1 ini ya. N-nya sama aja 3/2 dikali 1/2. Berarti N sama dengan 3/4. Itu ya. Maka dari itu hasil dari 9 log 3 akar 3 sama dengan 3/4. Ternyata 9 dipangkatkan 3/4 itu hasilnya 3 akar 3. Lalu kemudian lanjut untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu log 10.000. Nah, ini Ibu misalkan juga sebagai N. Jangan lupa kalau tadi log di sini tidak ada tulisan bilangan pokoknya, dia otomatis bilangan pokoknya adalah 10 ya, sama aja 10 log 10.000. Nah, sama dengan N, berarti 10 pangkat N sama dengan 10.000. 10.000 kita ubah ya menjadi 10 pangkat berapa? 10.000 berarti 10 pangkat 10 pangkat 4 ya, berarti N sama dengan 4. Nah, nilai dari log 10.000 adalah 4. Oke, itu ya Ananda ya. Jadi untuk video pembelajaran pada kali ini memang fokusnya untuk yang pengertian dasar. Jadi Ananda diharapkan bisa memahami ya bentuk logaritma itu gimana, terus mengubah bentuk eksponen ke logaritma atau sebaliknya ya, dari logaritma ke eksponen, dan mencari nilai suatu bentuk logaritma. Oke, baik, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Banyak salahnya mohon maaf ya Ananda. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.